Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Slomar Selat. Saat ini saya telah bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh politik senior yang ada di Gorontalo, Bapak Mansir Mudeng. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop. Walau kabar, Pak. Alhamdulillah. Santai ini, Pak. Ya. Saya ingin cerita-cerita lah. Tidak dikatakan kita membahas, tapi kita cerita-cerita tentang, saya namakan fenomena yang lagi hangat-hangat di Gorontalo dari sebuah peristiwa yang kemarin diangkat di salah satu media sosial Jakarta tentang apa yang berkenaan dengan daerah kita Gorontalo. Saya ingin pendapat awal Bapak tentang persoalan yang ada sekarang ini. Ya. Isu IF ya. Ya, Ya. IF. Ya. Ya, memang barusan saya juga tadi siang dicecar wartawan soal pernyataan-pernyataan saya di berbagai media. Saya ingin katakan begini, Abah. Sejak 1 tahun yang lalu saya sudah bicara sebelum isu ini mencuat. Bahkan ada sebuah gerakan yang itu memang sudah dirancang by design Ya. untuk menghancurkan kredibilitas, martabat dari seorang Profesor Nelson yang hari ini kita tahu adalah seorang deklarator, seorang kepala daerah yang jujur saya ingin katakan beliau calon terkuat saat ini. Ya. Kalau ingin bertarung di tahun 2004, beliau juga adalah ketua partai, public figure. Kalau melihat riwayat hidupnya cukup gemilang, sehingganya di saat-saat seperti ini, ada momen-momen seperti ini. Saat ini kan tahun politik. Ada yang bilang tahun 2004, enggak, saat ini tahun politik. Bagi saya itu biasa, karena memang kita sudah tahu dari awal. Ada sponsornya siapa, ada yang membackup. Sehingga isu yang bergulir ini sebetulnya isu murahan yang saya kira tidak perlu ditanggapi serius oleh masyarakat. Kita lihat fakta di Kabupaten Gorontalo ada 420 rakyat Kabupaten Gorontalo. Kemarin waktu pilkada, saya bagian pemenangan Pak Nelson Hendra waktu itu. Bahkan isu waktu itu dicoret. Ya. Tapi apa fakta yang terjadi? Justru berbalik arus, Pak Nelson di atas 50%. Begitu juga riwayatnya. Karena apa? Memang beliau sudah terpatri di hati rakyat. Di Republik ini, kalau kita mengenal proklamatornya Soekarno-Hatta, maka di Gorontalo ada deklarator, Ya. sang Profesor Nelson kemarin. Sehingganya, bagi saya itu wajar. Tapi opini yang saya lihat ini sudah melanggar etika. Maka wajiblah saya sebagai staf khusus beliau untuk meluruskan, mengimbangi berita-berita miring, apalagi berita-berita yang saya kira yang banyak yang terbius juga dengan berita-berita seperti itu. Kalau saya katakan hoax, teori hoax itu kan 9 kali di-upload di medsos, masuk di ruang kognitif dan orang percaya teori hoax. Ya. Apalagi yang mengatakan dia adalah public figure juga, misalnya dia seorang pimpinan DPR. Maka hal begini yang harus kita edukasi, kita cerahkan kepada masyarakat. Kadang mengatakan, oh, Pak Mansir terlalu keras. Sebetulnya tidak. Saya hanya ingin meluruskan, karena yang tahu persis Pak Nelson itu, saya mantan juru bicara pemenangan kemarin. Kira itu, Pak. Ya. Apa? Nah, jadi kita tidak masuk pada konteks, katakanlah konteks hukum yang banyak orang bilang ada persoalan hukum. Tapi saya ingin melihat begini, Gorontalo ini kita kan daerah yang budaya, etika, adat itu sangat dijunjung, dan daerah yang religiusnya tinggi lah. Mengacu dari wawancara yang kemarin, ada hal-hal yang orang daerah pasti begitu bisa persoalan kontrak. Wah, ini sudah berlebihan, karena persoalan yang sangat privasi dilepas di ruang publik. Sebagai orang Gorontalo, bagaimana sikap Bapak menanggapi? Ya, saya terpukul justru dari situ, Pak. Jadi saya berbicara di media itu spontanitas saja sebagai warga
daerah yang sangat menjunjung tinggi adat dan budaya di Gorontalo. Seorang khalifah itu kalau kita kritisi, di dalam agama saja, apalagi menyangkut privasi, tidak bisa terang-terangan seperti itu. Ini bukan persoalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan saja ketika melihat yang begini aib disuruh tutupi. Ya itu sehingganya saya terbawa di situ. Saya bukan karena Anda juru bicara di perintah, saya tidak. Sehingga saya katakan berulang kali di publik, saya berbicara merdeka, saya tidak pusing karena saya melihat realita di lapangan. Pak Nelson itu dalam sehari itu sampai 15-17 agenda aktivitasnya dan itu terkontrol. Sehingga saya melihat di dalam aktivitasnya, ketika dia hantam seperti ini, maka dia lebih semangat lagi untuk bekerja. Karena dia ingin menciptakan di akhir-akhir masa kepemimpinan yang kedua periode ini, dia ingin menciptakan sebuah legacy. Kita tahu sekarang shopping, besok ada launching shopping 17 proyek mercusuar yang dulu ada tokoh bilang disunat saya kalau bisa, tapi ini akan terjadi. Nah, saya paham itu. Kemudian dia menciptakan lagi, kebetulan beliau adalah ketua KOPEK, asosiasi kelapa itu, akan ada konferensi kelapa dunia ada di Gorontalo, World Coconut Day. Nah ini momen-momen strategis seperti ini. Dan yang terakhir ini takut bersaing saja saya kira. Karena memang di mata publik Gorontalo bicara Nelson Pemalingo, itu satu kata Nelson Pemalingo orang sudah sangat kenal. Ya memang ada data bahwa reputasi, kapasitas, kompetensi Pak Profesor Nelson sudah tidak bisa ragukan. Apalagi beliau salah satu orang yang tadi Pak Mansur bilang deklarator provinsi yang melahirkan provinsi ini. Beliau juga pernah menjadi rektor di Universitas terbesar yang ada di Gorontalo. Jadi sangat sangat paripurna lah apa yang dimiliki oleh beliau ini, Pak Profesor Bupati sekarang ini. Kemudian hanya diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Itulah. Apakah ini feeling atau ada indikator sebuah by design dalam politik? Memang dari 1 tahun lalu saya sudah katakan ini by design. Dan itu biasa dalam politik. Dalam desain itu saya umpamakan sebuah rancangan sebuah bangunan. Orang mendesain dulu. Nah ada desain by design. Dan pasti ada sponsornya. Saya kira menghadirkan seorang IF itu sampai dia datang ke yang saya justru sangat tidak masuk akal. Orang ini datang sendiri di Kementerian Dalam Negeri. Dia sendiri yang upload di medsos. Dia sendiri yang bicara. Etika dalam pemerintahan harus ada lewat juru bicara Kementerian Dalam Negeri. Ada rilis Kementerian Dalam Negeri. Hari ini tidak, dan ini digembar-gembor kemudian ini digoreng-goreng terus oleh masyarakat. Informasi-informasi yang sepia begini ini yang kita luruskan. Artinya Pak Mansur ingin menyatakan bahwa sesuatu yang tidak benar itu kalau sering diulang-ulang akan menjadi satu kebenaran. Nah itulah hoax itu kan bagi teorinya saya hoax 9 kali ditayang orang langsung masuk di ruang komite dan rakyat itu harus percaya. Sehingga Pak Nelson kadang-kadang bilang silakan rakyat bicara. Silakan rakyat menilai dan silakan rakyat bicara. Itu yang saya tangkap, sehingga bagi saya ini harus diluruskan. Katakan olehmu itu pahit sekalipun itu ada kebenaran di sana, maka Anda jangan segan-segan untuk itu. Jadi itu yang saya selama ini yang saya junjung tinggi di dalam. Saya kira itu dan buktinya Pak Mansur, secara realita fakta yang di lapangan, situasi Kabupaten Gorontalo kan adem-adem saja. Masyarakatnya tetap dengan kegiatannya, Pak Bupati dengan kegiatan pembangunannya. Ya, memang kemarin ya kita dalam situasi waktu itu keuangan, tapi alhamdulillah dalam penilaian pusat Gorontalo masuk kategori sedang. Artinya tidak susah amat. Bagaimana dia melewati masa-masa itu? Nah, di tangan Pak Nelson itu kemarin dari kita corona, kemudian kita bisa menekan inflasi. Sampai hari ini Kabupaten Gorontalo pembangunan berjalan lancar. Sehingga ada segelintir yang mengatakan ini yang kita luruskan. Yang saya merasa lucu juga
para legislator, kawan-kawan saya di DPR, itu yang artinya melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan tupoksi mereka di DPR. Ini yang saya kemudian biasanya bersifat munafik di hadapan bupati baik, kemudian di belakang. Kadang kalau istilah Pak Ahmad pakai, dia menggunting dalam lipatan. Begitu ya. Ini yang tidak sehat saya lihat yang terjadi. Dalam sebagai seorang politisi, Pak Mansur tidak melihat ada penumpang gelap. Oh, banyak. Banyak ya? Banyak. Kalau bicara penumpang gelap banyak. Penumpang gelap ya. Dan itu biasa saja. Dan terseleksi secara ilmiah nanti siapa ya. Secara alam akan terus. Sebagai closing Pak, menurut Bapak apakah peristiwa katakanlah apa IF atau apa ini tidak akan mempengaruhi dinamika sosial kemasyarakatan Gorontalo? Justru saya melihat sekarang karena mulai ada keseimbangan informasi dan pemberitaan, sehingga rakyat semakin dewasa di dalam politik bisa saja berbalik arah. Dan ada satu kata di masyarakat itu kalau saya tangkap, mereka tidak percaya dengan isu itu. Nah, kata tidak percaya itu sudah dengan penjelasan-penjelasan seperti ini. Saya dengar Bapak dilapor. Ya biasalah. Biasa Saya ya? bukan kali ini dilapor-lapor. Biasalah itu. Biasa. Padahal itu kan ya kalau kemarin kita dengar dalam YouTube itu kan semacam ada persepsi dugaan. Ya. Kan bisa Bapak berdugaan seperti itu. Nanti kita lihat kan, saya melihat agak lebay juga pemberitaan dan juga narasumbernya juga agak lebay, sehingga bagi saya apa juga harus ditakutkan. Saya juga bisa pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Ya. Oke Pak Mansur. Oke, Abah Warkop, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dinamika sekarang ini, fenomena yang ada saat ini adalah ujian berat bagi Ya memang Pak Prof. ujian terberat bagi dia pada saat-saat ini. Tetapi saya lihat semangat beliau tetap itu yang. Karena apa? Beliau lebih tahu rakyatnya di kabupaten. Dan akan indah pada waktunya. Ya jelas. Karena memang ini sudah dekat tahun politik. Sebagai orang politisi punya keyakinan itu. Keyakinan. Terima kasih Pak Mansur. Terima kasih banyak Pak Abah Warkop. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah bincang santai saya dengan politisi senior yang saat ini beliau juga bisa dikatakan juru bicara Pak Bupati Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalingo, deklarator berdirinya Provinsi Gorontalo yang kita cintai. Salam sukses dari Gorontalo, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.